Pembahasan nomor 1, latihan soal-soal himpunan nomor 1. Misalkan A dan B adalah sebuah himpunan. Buktikan dengan hukum-hukum himpunan dengan menyebutkan hukum yang dipakai. Berikut ada soalnya. Ini adalah soalnya. Selanjutnya jawabannya yaitu pada baris pertama. Pada baris pertama adalah A irisan himpunan A irisan himpunan B, kemudian gabungan A komplemen A himpunan komplemen A irisan himpunan komplemen B. Di sini kita menggunakan hukum De Morgan. Sesuai dengan hukum De Morgan yang menyatakan bahwa komplemen dari hasil penjumlahan akan sama dengan hasil perkalian dari masing-masing komplemen, yang berarti pada soal di situ himpunan A, komplemen himpunan A, gabungan dan komplemen B kita berikan komplemen kepada A dan menyederhanakan untuk komplemen B menjadi dua komplemen. Seperti yang begini, kita memberikan juga A menjadikannya sebuah komplemen, dan kita ubah menjadi dari awalnya menjadi sebuah gabungan, kita ubah menjadi irisan. Baris kedua yaitu himpunan A irisan B, kemudian gabungan komplemen A irisan B. Di sini baris-barisan kedua kita menggunakan hukum involusi, yang dimana di dalam hukum involusi ini kita menghilangkan komplemen pada B. Dikarenakan memiliki dua komplemen, kita menghilangkan komplemen pada B, tetapi kita tidak dapat menghilangkan komplemen pada A. Selanjutnya himpunan B irisan A gabungan himpunan B irisan komplemen A. Di sini kita menggunakan hukum komutatif. Sesuai dengan dasar teori hukum komutatif yang menyatakan bahwa kita dapat menukar angka atau sini hurufnya, kita dapat menukar posisinya selama hal kedua di dalam himpunan tersebut terdapat berbeda jenis dan tidak satu jenis nilai. Kita dapat menukar posisinya. Kemudian baris keempat di sini B irisan himpunan A gabungan komplemen A. Di sini kita menggunakan hukum distributif. Sesuai dengan pengertian teori dasar dari hukum distributif yang menyatakan bahwa suatu penggabungan dengan cara mengkombinasikan bilangan dari hasil operasi terhadap elemen kombinasi tersebut. Berarti kita menggabungkan komplemen B kita menggabungkan B menjadi satu, lalu irisan dalam kurung A. Sini A karena tidak bisa digabungkan dengan komplemen A, jadi dipisah. A dengan komplemen A tidak digabungkan atau tidak dikombinasikan karena berbeda. Baris selanjutnya kelima B irisan U. U sini adalah U di sini adalah universal atau semesta. Di sini kita menggunakan hukum komplemen. Sesuai dengan hukum komplemen karena B di sini tidak apa-apa. Selanjutnya B hukum identitas. Itulah jawaban dari pembahasan nomor 1. Selanjutnya nomor 2 yaitu hitunglah banyaknya bilangan genap antar 1 sampai 2000 yang habis dibagi 7 tetapi tidak habis dibagi 9. Jawabannya banyak bilangan tersebut adalah banyak bilangan yang habis dibagi 2, 7 dikurangi banyak bilangan habis dibagi 2, 7 dan 9. Di sini terdapat pembahasannya banyak bilangan habis bagi 2 dan 7.
2000/14 142. Di sini 142 itu adalah KPK dari 2 dan 7. 2 dan 7 di mana sebagai contoh bilangan genap habis yang dibagi dan 7 mulai dari 14, 28, 42 sampai 1988. Itu jika 1988 bagi 14 hasilnya 142 dan begitu 142. Selanjutnya ada 9 dibagi 9 126 sampai 1890 dibagi dengan 9 hasilnya 15. Kemudian hasil dari KPK tersebut 142 dikurang 15 menjadi 127. Ini 127 ini adalah banyaknya bilangan yang habis bagi 2, 7, 9 dan dikurangi 9. Selanjutnya nomor 3. Pembahasan nomor 3. Misalkan A dan B adalah himpunan. Pada himpunan universal, tentukan daftar urutan ini secara membesar berdasarkan banyak anggotanya. A irisan B, A selisih B, A gabungan B, himpunan kosong, A irisan B, A tambah B. Di sini saya tidak terlalu mengerti, tapi ada sini pembahasan jawabannya berarti A himpunan kosong, A irisan B. Mungkin di sini jika kita melakukan pemisalan nilai, maka pertama-tama kita harus menguraikan satu-satu mulai dari A selisih B. Misalnya kita melakukan pemisalan nilai yang berinya nilai terhadap A dan B, lalu kita melakukan pekerjaan sesuai dengan materi sebelumnya. A selisih B, A gabungan B, himpunan kosong, A irisan B, A tambah B. Setelah kita mendapat jawabannya, nilai-nilainya kita hitung yang mana memiliki banyak anggota. Kita hitung yang mana memiliki banyak anggota, lalu kita urutkan di bagian mana yang pertama memiliki banyak anggota. Tapi di sini tidak melakukan pemisalan, mungkin jadi sini sudah berurutan. Himpunan kosong, A irisan B, A selisih B, A gabungan B, A tambah B. Berarti sini mungkin yang terbanyak di paling depan. Selanjutnya nomor 4. Hitung beberapa bilangan bulat positif yang lebih kecil atau sama dengan 200 yang habis dibagi 4, 7 dan 9. Baiklah jawabannya. Misalkan A himpunan bilangan bulat 1 sampai 200. Pertama-tama di sini kita kelompokkan mulai bilangan bulat 1 sampai 100 yang habis dibagi 4. Itu kita masukkan ke dalam himpunan A. Selanjutnya bagian B, himpunan B kita masukkan angka 1 sampai 200 yang habis dibagi 7. Lalu kita masukkan himpunan untuk bagian C, himpunan 1 sampai 200 habis dibagi dengan 9. Lalu kita mengerjakannya seperti begini. Sini 200 per 4, 4 di sini diambil dari himpunan A yang semua nilainya habis dibagi 4. 200 per 7 di sini diambil dari himpunan B yang semua nilainya habis dibagi 7. 200 per 9 itu diambil nilai dari bagian C, himpunan C yang semua bilangan bulatnya habis dibagi dengan 9. Selanjutnya 200 di sini memiliki tanda kurang karena di sini juga kan A B C sudah masuk tuh nilainya A B C. Selanjutnya bagian kurang A irisan B masuk ke sini. 200 per 8. Ini 200 per 28 diambil dari KPK 7 dan 4. 200 per 36 diambil dari KPK 36 diambil dari KPK 9 dan 4, 63 KPK 9, 252 dari KPK 9, 4 dan 7. Setelah itu kita melakukan pembagian 200 bagi 4 itu 50 dan seterusnya, dan mendapat hasil 85. 85 inilah yang menjadi nilai akhir. Nilai akhir yang dimana nilai bilangan bulat positif yang lebih kecil atau sama dengan 200. Di sini lebih kecil dari 200 yang habis bagi 4, 7 dan 9.
Nomor 5, misalkan A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan secara aljabar himpunan bahwa himpunan A selisih B, himpunan C sesuai dengan hukum distributif. Salah kayaknya deh. Hukum De Morgan itu sini kita menggunakan hukum distributif, nyatakan bahwa suatu penggabungan atau mengkombinasikan bilangan dengan suatu penggabungan dengan cara mengkombinasikan bilangan dari hasil terhadap elemen-elemen tersebut. Berarti kita sini mengkombinasikan antara A dengan C, B dengan C. Meskipun begini ya hasilnya tetap sama. Bukan. Di sini kita mengkombinasikan bilangan dari hasil operasi bilangan elemen tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.